Selamat pagi anak-anak, Mama dan Papa, Bapak dan Ibu Guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Puji dan syukur atas hari yang baru, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu bersama kami dari SD Putra Nirmala Cirebon. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari Selasa, tanggal 7 April 2021, marilah kita memuji Tuhan, kita bersyukur atas berkat dan rahmat yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Pada pagi hari ini, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru. Terima kasih pula, karena kami telah Kau berikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa dan raga kami. Ya Bapa, pada hari ini, kami akan menjalani aktivitas kami masing-masing dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu, dan dengan kekuatan-Mu. Kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau besertaku. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami. Ajarilah kami untuk bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran, yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan bisa mewartakan kabar sukacita-Mu. Doa ini hanya kami haturkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, Mama dan Papa, Bapak dan Ibu Guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala, kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ?"
pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, papa, mama, dan bapak ibu sekalian dimanapun berada,
Peristiwa sedih kerap membuat banyak orang tidak mampu berpikir jernih dan memandang segala sesuatu dengan jelas. Lebih lagi, peristiwa kematian orang yang sangat dicintainya, orang terdekatnya akan benar-benar terpukul dan sangat kecewa. Rasa kehilangan semacam itu membuat emosi seseorang gampang tersulut. Rangkaian peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus benar-benar menjadi sebuah permenungan iman bagi kita. Ibu Yesus jelas menjadi orang yang paling kehilangan atas wafat Yesus di salib. Namun demikian, dalam Injil hari ini menceritakan bahwa Maria berdiri di bawah kaki salib. Hal ini tampaknya biasa saja, namun bila kita merenungkannya, betapa Maria menjadi orang yang kuat. Ia tetap berdiri tegar di bawah salib. Anak-anak sekalian, Papa, Mama, dan Bapak Ibu yang terkasih, dalam oktav Paskah kita diajak merenungkan peristiwa dua murid Emmaus yang begitu kecewa dan sedihnya atas kematian Yesus. Tidak lagi mengenali Yesus yang sedang berbicara kepada mereka selama perjalanan menuju Emmaus. Pengenalan yang terganggu itu pun mendorong mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka malam itu. Akhirnya pandangan dua murid itu terbuka dan mengenali Yesus berada bersama mereka pada saat memecahkan roti. Kita sering mengundang Yesus dalam kesedihan yang kita rasakan. Tuhan pun sudah berkenan hadir dan masuk ke dalam kehidupan kita yang sedang sedih. Sayangnya, kita tidak pernah mengenali kehadirannya, bahkan saat kita hadir mengikuti Ekaristi. Kerap kali kita hanya sekedar mengikuti Ekaristi tanpa menyadari bahwa Yesus hadir di sana. Entah karena kesedihan yang kita rasakan, atau karena kesibukan, atau karena sekedar rutinitas yang harus dilakukan sebagai seorang Kristiani. Ekaristi menjadi cara Emmaus mengenal Yesus. Kiranya menjadi cara kita juga mengenali kehadirannya di dalam hidup kita. Melalui Ekaristi, bukan lagi kita yang mengundang Yesus hadir, melainkan Yesus yang mengundang kita untuk duduk sejenak di dekatnya. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan diri bagi diri kami, menebus dosa-dosa kami. Ia telah bangkit. Ia telah mengundang kami dalam perjamuan Ekaristi. Sadarkan kami bahwa setiap Ekaristi Yesus hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai aktivitas hari ini. Kami mohon berkat-Mu
dari awal hingga akhir nanti. Semoga kegiatan kami hari ini menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kami, sehingga mampu memberikan harapan bagi kehidupan kami selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak renungan untuk pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita, meneguhkan iman, harapan bagi kita para pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan Bunda Maria selalu mendoakan kita. Amin.